الله 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 ما لنا مولى سوى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin wa kafa. Tsumma sholatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadirin muhtaramin yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat Isya yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk melanjutkan kajian kita. Tentunya kita berharap dan berdoa mudah-mudahan berbagai amal ibadah baik yang telah, sedang atau yang akan kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang diterima dan diridhoinya. Salatullah ma'a salami sama-sama kita haturkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersolawat kepada beliau, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian dari hamba-hambanya yang kelak akan mendapatkan syafa'atil ulma darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Sebelum kita mulai kajian, mari sama-sama kita awali dengan pembacaan surat Al-Fatihah ditujukan kepada baginda Nabi berikut keluarga dan para sahabatnya, para anbiya, para aulia, para ulama, guru-guru kita, orang tua kita, sahabat kita yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan maghfirahnya, menerima amal-amal solehnya dan mendapatkan ruhnya bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Keluarga kita, sahabat kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang terkena musibah, mudah-mudahan selalu diberikan ketabahan dan kesabaran. Dan mudah-mudahan putra-putri kita Allah jadikan sebagai putra-putri yang salih dan salihah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi salafuna salihun ajrakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam istilah fikih ada beberapa akad ataupun istilah yang kelihatannya mirip, tapi sebenarnya memiliki perbedaan, memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Ada istilah sedekah, ada istilah infak,
ada istilah hibah, ada istilah raswah, ada istilah wakaf, yang secara praktek semua itu adalah merupakan pemberian seseorang kepada yang lain. Kalau motif seseorang di dalam memberikan sesuatu kepada orang yang lain itu adalah untuk mencari pahala, maka biasanya disebut sebagai sedekah. Tapi tujuannya kalau memang ingin membahagiakan orang lain, menyenangkan hati orang lain, itu disebut hadiah. Kalau tujuannya itu adalah untuk merubah suatu ketentuan yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar, itu disebut sebagai riswah atau raswah, atau bahasa kita sering menyebutnya suap, sogok. Kalau tujuannya itu adalah untuk mendapatkan ridho Allah dan di komunitas tertentu yang sifatnya itu permanen, ya permanen, maka itu disebut sebagai wakaf. Ya, ada orang mewakafkan hartanya untuk masjid, ada orang mewakafkan hartanya untuk pembangunan pesantren, ada orang mewakafkan hartanya ya, untuk rumah sakit dan lain sebagainya. Dalil yang cukup populer untuk wakaf ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di juz yang keempat, berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan secara utuh kecuali kalian menginfakkan sebagian apa yang kalian cintai. Ada riwayat dari sebagian ulama bahwa ketika turun ayat ini, sahabat Nabi itu ada yang bergegas datang kepada Rasulullah dengan membawa hartanya untuk diwakafkan untuk kepentingan kaum muslimin. Ada juga yang melapor ke Rasul, saya itu punya tanah luas Nabi, produktif. Ini gimana kalau saya wakafkan semuanya Nabi? Nabi bilang jangan semuanya. Kalau di kampung kita biasanya mewakafkan tanah untuk pendirian masjid, wakaf tanah untuk pendirian musola, wakaf tanah untuk pendirian apalagi madrasah, wakaf tanah untuk area pemakaman. Ini adalah bagian dari salah satu menginfakkan dari sebagian apa yang kita cintai. Tanah itu bagian dari hal yang umumnya disukai oleh manusia. Bahkan kadang gara-gara tanah berantem, Pak. Yang berantem mendingan dia dengan orang, kadang dengan adiknya sendiri kok. Bapak wafat, mama wafat, harta yang ditinggalkan bertumpuk, adik beradik berantem lah tuh kadang. Kalau tidak dibekali dengan ilmu agama.
Sudah dibekali aja kadang masih berantem, karena tidak ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang populer menjelaskan terkait dengan wakaf itu adalah idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalas, ya. Idza mata, apabila wafat, meninggal dunia, ya, siapa ibnu adama, manusia, in qata'a, maka terputuslah apa amaluhu, amal yaman, illa min thalas, kecuali 3. Dari 3 itu diantaranya adalah shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah yang dimaksudkan dalam madhab Imam Syafi'i, seperti yang termaktub dalam kitab I'anatul Talibin karya Said Bakar Sato, itu yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah wakaf. Wakaf. Apa itu pengertian atau definisi wakaf? Dalam Qulubi dikatakan wakaf itu adalah habsu malin yumkinul intifa'u bih ma'a baqa'i ainihi ala masrafin mubahin biqat ittasarruf fi raqabatihi, biqat ittasarruf fi raqabatihi. Habsu malin, apa? Habsu itu mengekang harta. Mal itu adalah harta, sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, kepemilikannya itu ditahan. Artinya apa? Dia sudah tidak lagi memiliki kepemilikan harta yang awalnya dimiliki olehnya. Semisal si A ini punya tanah, tanah itu ditanam oleh dia, ada mangga, ada kelapa, hasilnya punya dia semua. Cuma ketika diwakafkan, maka tanah dan hasilnya ini tidak lagi menjadi miliknya. Di antara hal yang kadang tidak tepat terjadi di masyarakat itu adalah si A mewakafkan tanah untuk masjid. Ini sudah sah ini. Setelah jadi masjid besar, ada intervensi dari keluarga yang dulu pernah mewakafkan. Harusnya begini. Ini dulu bapak saya yang mewakafkan. Harta wakaf itu, benda itu kalau sudah diwakafkan maka hilang kepemilikan dari seseorang. Artinya dia sudah nggak lagi punya kepemilikan, sudah nggak ada. Milkun lillah, sudah diserahkan kepada Allah. Barang sudah diserahkan kepada Allah kok mau diambil lagi. Istilah apa orang mengatakan? Bagaikan, mohon maaf, anjing yang muntah lalu kemudian dijilat kembali. Begitulah ibarat orang yang mengambil kembali harta yang diwakafkan. Di Indonesia ini ada istilah Badan Wakaf Indonesia, BWI. Upayakan kita tidak hanya sekedar mewakafkan sah dilihat dalam perspektif fikih, tapi juga legalitas kita selesaikan. Ada kasus, Pak, bisa menjadi pelajaran kita bersama. Ada di suatu daerah, bapaknya itu kaya raya,
punya tanah sekitar 1/2 hektar. Ya, dibangun di atas tanah itu masjid yang begitu megah. Masyarakat mau nyumbang, tak usah Pak, tak usah Pak. Kami pribadi yang akan membangun itu masjid. Mantap. Seiring dengan berjalannya waktu, tua itu Bapak, meninggal dunia. Legalitas semasa hidupnya nggak diurus. Ya. Orang tua kaya, kadang anak cenderung manja. Ya. Orang tuanya dulu pejuang, gigih dia, tapi belum tentu anak seperti itu. Oh, anaknya pinter Pak. Pinter gimana? Karena tanah ini statusnya di surat itu masih milik sang ayah, walaupun sudah diwakafkan, sama anaknya digadaikan itu tanah ke bank. Coba gadaikan ke bank. Sudah begitu nggak bayar-bayar pula tuh. Karena nggak bayar-bayar, disitalah itu tanah yang di atasnya ada masjid. Pakai apa itu? Yang dilingkari warna kuning gitu. Ya Allah. Bapak capek-capek dulu kerja, dia ingin hartanya itu dinikmati setelah kepergiannya saat ia berada di alam barzakh, tapi lupa memberikan pendidikan agama kepada anaknya. Pada akhirnya ya, tanah yang semestinya keberadaan tanah itu menjadi penyebab dia memiliki pahala yang terus mengalir setelah kepergiannya, karena dia punya anak yang ulahnya itu tidak sepemikiran dengan ayahnya. Ya begitu jadinya akhirnya. Jadi wakaf itu adalah habsu malin, menahan harta. Sudah ditahan, nggak ada yang kepemilikannya hilang lagi sudah. Harta yang diwakafkan yumkinul intifa'u bih, harus mungkin dimanfaatkan. Ya. Ma'a baqa'i ainihi, sementara hartanya itu bisa kekal, permanen, tetap ada. Nah, poin ini terjadi perbedaan di antara para ulama. Secara umum kalau dalam madhab Imam Syafi'i, barang yang diwakafkan itu harus berupa benda yang awet, yang keberadaannya itu bertahan lama. Tanah, rumah, ya. Kalau uang, dalam mazhab Imam Syafi'i, wakaf dengan menggunakan uang ini secara umum mengatakan tidak sah. Tapi dalam mazhab Imam Hanafi sah, karena keberadaan uang ini memiliki kemanfaatan yang hampir sama dengan tanah itu tadi. Jadi syaratnya adalah ma'abaqai ainihi ala masrafin mubahin, diwakafkan ke arah yang diperbolehkan. Ya, digunakan masjid, digunakan musola, digunakan rumah tahfidz, digunakan pondok pesantren, digunakan panti asuhan, masrafin mubah. Jangan pula
Ustaz, ini mau mewakafkan. Mewakafkan apa, Pak? Tanah. Untuk apa? Rencananya Pak Ustaz, untuk hotel. Nanti yang nginap harus syar'i nggak? Oh, terserah Pak Ustaz, penting dapat duit. Ini dia. Harus jelas ini. Hotelnya hotel syar'i. Jika perlu masuk, periksa dulu. Mana surat nikah? Masalah dan mubah, arahnya diperbolehkan. Ya, jangan sampai ke hal-hal yang maksiat, jangan. Ya. Bikot itasarruf fi raqabati, dan setelah itu pemilik itu sudah tidak lagi memiliki hak terhadap apa yang diwakafkan. Yang saya katakan tadi itu kepemilikan sudah menjadi hilang. Karena sudah hilang, maka orang yang wakaf ini sebenarnya dia tidak boleh untuk intervensi terhadap apa yang nanti dilakukan oleh si nazir, pengelola. Jadi dalam wakaf itu ada beberapa istilah. Satu, wakif, orang yang mewakafkan. Yang kedua, al-mauquf, benda yang diwakafkan. Yang ketiga, al-mauquf alaih, arah wakafnya kemana ini? Ada persyaratan. Syartul wakif, ketika wakaf, ya, orang yang mewakafkan itu memberikan persyaratan, maka di situ itu harus dituruti, Pak. Semisal si A ini mewakafkan tanahnya itu untuk musola, maka orang yang diserai, dalam hal ini nazir, pengelola, ini tidak boleh untuk merubah apa yang menjadi persyaratan dari orang yang mewakafkan. Karena terkadang orang itu apa ya, bahasanya itu memandai-mandai lah pokoknya. Dulu itu orang yang mewakafkan itu semisal adalah untuk musola. Harapannya itu tempat itu bisa dijadikan sebagai solusi ketika orang itu mau melakukan kajian semisal di tempat yang kiranya bisa untuk dihadiri oleh siapa saja. Kita tahu bahwa orang kalau di masjid itu kan tidak diperkenankan berada dalam keadaan haid. Ini semisal ini. Ada orang berinisiatif, ini kayaknya kalau ada persyaratan itu agak berat kayaknya. Udah, lahan yang dimiliki olehnya yang sekitar 300 meter itu diwakafkan oleh dia ya, untuk musola.
Diwakafkan untuk musola itu memang tujuannya adalah agar bisa dijadikan sebagai solusi, ya. Agar bisa dijadikan sebagai solusi ketika terjadi kebuntuan. Terkadang ada di antara teman kita yang memang ikut mazhab Imam Syafi'i. Di dalam mazhab Imam Syafi'i memang dikatakan bahwa orang yang sedang haid itu tidak diperbolehkan untuk masuk berdiam diri di masjid. Ya. Oleh karena itu ada inisiatif yang seperti itu. Ketika si orang tadi itu punya inisiatif membuat musola agar bisa dijadikan sebagai solusi, ya, maka ya harus diikuti. Dalam hal ini nazir ataupun pengelola tidak diperbolehkan untuk mengganti. Pak Ustadz, ini masyarakatnya sekarang sudah ramai, masjid sana sudah penuh ini. Sekarang ayolah kita jadikan masjid aja. Berarti kan dia merubah ini sudah. Secara hukum, walaupun masyarakat mungkin menganggap bahwa itu adalah masjid, tapi secara hukum dia tetap musola. Tanahnya itu statusnya musola. Andai kan nanti kok ada orang menginfakkan hartanya untuk jadikan masjid, yang berstatus sebagai masjid itu bukan tanahnya, tapi punya hanya bangunannya saja. Ya. Kadang wakafnya itu kan apa? Di atas namakan masyarakat, biasanya kan begitu Pak. Sumbangan, ada yang nyumbang keramik, ada yang nyumbang besi, ada yang nyumbang uang, ada yang macam-macam pokoknya. Sumbangan untuk pembangunan masjid. Ya, di depannya itu sudah tertulis man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan rumah yang begitu megah berada di surga. Oh, berarti yang tertanam, ya, yang tertanam di hati si masyarakat itu ya masjid, bukan musola lagi. Yang statusnya sebagai masjid ya cuma bangunannya. Di Batam semisal. Di Batam status tanah gimana? Hak milik atau hak pakai? Hak pakai. Ada orang mewakafkan, Ustaz, ini mau mewakafkan tanah saya. Ini hak milik atau hak pakai, Pak? Hak pakai, Pak. Secara hukum fikih ini bukan berstatus masjid, bukan berstatus wakaf tanahnya, tapi bangunannya tetap berstatus wakaf. Nah itu. Ada beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah qaulul waqfi min malikin jaizit tasarruf. Orang yang mewakafkan itu, Pak, disyaratkan harus mereka yang memang punya kecakapan di dalam mengelola hartanya. Orangnya sudah mukallaf, cerdas, dalam arti akalnya masih berfungsi. Kalau ada kakek-kakek antara sadar dan tidak sadar, dituntun, Pak. Itu tanahnya diwakafkan aja, Pak, ke masjid, Pak. Dia bilang itu antara sadar dan tidak sadar, nggak sah itu. Wakafnya nggak sah. Atau ada anak kecil baru usia 7 tahun, 8 tahun. Cil, sini Cil. Kamu dapat warisan dari bapakmu. Wah, besar tuh tanahnya. Pengen masuk surga cepet nggak? Kalau kamu kepengen masuk surga cepet, kau wakafkan dari tanah yang 10 hektar itu, tak usah banyak-banyak, 1 hektar aja. Anak kecil dibohongi, tak sah.
Jadi yang mewakafkan itu harus mereka yang memang layak untuk mengelola harta yang dimiliki olehnya itu. Kemudian dalam wakaf jangan digantungkan dengan kejadian sesuatu. Saya akan mewakafkan tanah saya jika saya matinya duluan dibandingkan dengan si B. Wah, nggak jelas matinya siapa duluan kok. Ya, jangan begitu. Wakaf, enggak. Ya. Jangan pula nyusahin orang. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi kita yang menggunakan harta wakaf ini harus betul-betul cermat, Pak. Nazir terutama, ini pengurus-pengurus masjid ini kadang. Ya, agak repot itu misal pas dalam masa pembangunan. Pak, saya mau mewakafkan Pak rencananya mewakafkan AC, Pak. Ini AC-nya kelihatannya baru 2, Pak. Biasanya 2 yang besar, yang kecil-kecil banyak tuh. 2, 3, 4, 5. Pokoknya. Biasanya kalau orang matung panas, Pak. Saya mau mewakafkan AC ya, Pak ya. Mewakafkan AC atau mewakafkan karpet, Pak. Masjid di Batam bisa dikatakan sebagian di kawasan elit. Ini kadang karpet sebenarnya masih layak untuk dipakai. Cuma kadang masyarakat menganggap kayaknya warnanya sudah pudar, ganti aja lah. Buka lagi apa namanya? Awal biasanya, Pak. Lelang untuk pembelian karpet. Yang kasihan itu yang mewakafkan karpet yang dulu itu. Kalau sudah nggak lagi dipakai, maka pahalanya nggak mengalir lagi. Yang kasihan. Kadang ada orang dulu, zaman dulu, mati-matian dia bangun masjid. Cucunya, wah hidupnya dah enak dia. Apa yang sudah diwakafkan itu dihancurkan, Pak. Sudah dihancurkan lalu kemudian diganti dengan yang baru, yang lebih bagus katanya. Tidak menutup kemungkinan apa yang dilakukan olehnya nanti sama cucunya dilakukan lagi itu nanti. Padahal itu masih layak pakai. Kasihan orang yang mewakafkan. Oleh karena itu ya silakan. Tapi upayakan orang yang mewakafkan yang baru, tolong diniatkan atas nama, ya wakaf atas nama almarhum atau orang yang mewakafkan yang hartanya itu sudah terlanjur tidak dipakai lagi lah, intinya begitu. Supaya dia juga terus dapat gitu loh maksud saya. Nah kalau zaman sekarang ada mewakafkan uang yang masuk ke kotak, ini ada istilah dalam fikih itu ada istilah wakaf untuk pembangunan masjid, untuk kemaslahatan masjid, ada wakaf untuk imaratil masajid. Alokasinya maslahat masjid itu biasanya untuk hal-hal yang kaitannya dengan yang berhubungan dengan keberadaan masjid, baik dari sisi fisik ataupun dilihat dari sisi petugas. Ada yang imarah itu pemakmuran masjid. Bagaimana masjid ini juga bisa untuk berkontribusi, pengurusnya itu punya ide-ide kreatif sehingga masjid ini dijadikan sebagai tempat masyarakat untuk menimba ilmu, mendapatkan banyak kemanfaatan. Diadakan kajian, uang infaknya digunakan beli kopi,
Bahkan di kitab ya Allah Bughyatul Mustarsyidin itu diperbolehkan bagi pengurus masjid untuk membeli, bahasanya kohwah itu kopi. Ada yang bapak-bapak mungkin agak gimana nanti dengerinnya, ya rokok Pak. Andaikan keberadaan rokok itu malah memotivasi orang untuk datang ke masjid. Ngapain datang ke masjid? Ngerokok sambil dengerin kajian. Oh, ruangannya ber-AC kok. Yang rokok jangan di masjid, keluar ke sana. Andaikan itu memotivasi, boleh Pak. Itu kaitannya dengan imarah tadi. Yang dikhawatirkan Nabi itu di akhir zaman sebelum terjadinya kiamat itu adalah orang bersemangat untuk memperbesar fisik masjid, memegahkan fisik masjid, tapi di sisi lain tidak mau memakmurkan masjid. Itu tanda kiamat sudah agak dekat. Nggak tahu. Alhamdulillah tadi itu saya lihat yang jamaah banyak. Yang haji Pak Ustadz ya udah lumayan lah ini, 50 lah kira-kira ini. Cuma 50 ini kalau di prosentase dari sekian penduduk kan berapa kan begitu Pak? Ya. Tapi nggak apa-apa, insyaallah istiqomah. Sedikit nanti disampaikan itu begini. Ya kan? Insyaallah mudah-mudahan berkah. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi jangan kebablasan Pak. Di antara hal yang saya nggak setuju, uang masjid digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan di sekitar itu. Dari sisi finansial, mohon maaf. Makanya Habib Lutfi, beliau menyarankan uang itu yang mau diwakafkan ke masjid, mau diwakafkan, upayakan jangan langsung dikatakan ini wakaf untuk masjid. Wakaf untuk kemaslahatan umat itu lebih enak kata beliau. Supaya apa? Pengurus itu nanti dia lebih mudah untuk mengelola dana itu. Kalau untuk kemaslahatan umat, semisal masyarakat kita ketepatan membutuhkan bantuan, bisa dari dana itu kita ambilkan. Andaikan masjid juga butuh apa begitu, bisa juga diambilkan dari dana itu. Jadi untuk kemaslahatan umat ini itu lebih mantap gitu. Tapi kalau langsung dikatakan ada orang datang kepada pengurus, Pak ini uang 10 juta Pak untuk pembangunan masjid ya Pak, maka pengurus masjid nggak boleh menggunakan 10 juta itu untuk kemakmuran masjid, nggak boleh Pak. Harus bangunan aja ini. Karena orang sartul wakif, syaratnya orang yang mewakafkan itu harus selalu diperturutkan. Karena yang terbayang dalam benaknya itu, saya dengan 10 juta itu dapat karpet berapa meter. Yang dibayangkan berkarpetnya Pak, bukan untuk kemakmuran masjid, melainkan kajian, bukan gitu loh. Ini yang perlu untuk kita jadikan sebagai bahan renungan kita, agar kita tidak salah di dalam mengelola uang wakaf. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang kami muliakan. Silakan sekiranya ada hal-hal yang mungkin perlu untuk sama-sama kita diskusikan, kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak.
apakah barang wakaf yang sudah tidak lagi bisa dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan, masih bisa tapi tidak dimanfaatkan, itu pahalanya mengalir? Kalau menurut Sayyid Abu Bakar Al-Shatto dalam kitab I'anatul Talibin, beliau mengatakan tidak. Ya, makanya tadi saya sedikit menyinggung, kalau memang kita mau melakukan renovasi masjid, di sisi lain kita juga ingin menjaga keberlangsungan pahala dari sedekah jariyah ataupun wakaf yang dulu pernah diberikan oleh orang tua kita. Niatkan aja wakaf berikat ini pahalanya diberikan untuk orang tua kita. Mungkin kita bangga Pak bisa bangun masjid begitu megah. Orang tua kita di alam barzah menangis, oh anak saya pinter sekarang ya. Ya begitu kenyataannya. Lah kita itu kalau niat bersedekah atau wakaf atas nama almarhum, kita dapat pahala juga kan? Kan begitu Pak. Dua ya. Baik. Sama dengan apa yang kita sampaikan tadi. Ada yang lain? Ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si A semasa hidupnya dia mewakafkan tanahnya, ya diharapkan bisa untuk bekal meninggalnya nanti. Di sisi lain dia juga punya anak. Ketika dia wafat, ini tanah yang diwakafkan, yang dulu itu banyak pohon kelapanya yang setiap 2 bulan sekali dipanen dengan jumlah mencapai 2.000-3.000 kelapa. Ternyata yang ngurus itu nggak pandai. Biasanya kalau sudah tinggi diganti pohonnya supaya ada kesinambungan. Ini ternyata pengurusnya nggak jelas ini kayaknya. Ini gimana ini? Maka nazir, pengelola dalam hal ini, dia berkeharusan untuk mencarikan orang lain yang kiranya bisa mengurus terhadap apa yang diwakafkan oleh almarhum itu tadi Pak. Tapi tetap ahli waris tidak punya hak untuk menarik balik dari tanah yang dulu pernah diwakafkan oleh orang tuanya. Gak bisa. Paling cuma mengusulkan lah, Pak, sekiranya si A yang kemarin sekarang sudah sibuk itu Pak, daripada bapak saya di alam barzah sana kirimannya semakin hari semakin sedikit, udahlah Pak, saya carikan orang aja kalau mau. Orangnya masih produktif kok, orangnya masih siap bekerja kok, orangnya siap untuk mewakafkan tenaganya atau menggunakan tenaganya untuk kepentingan tanah ini dan keberlangsungan masjid. Gak apa-apa Pak gitu. Tapi narik balik nggak bisa gitu Pak ya. Ada yang lain Pak? Silakan.
Ada? Wah, ini kayaknya paham semuanya. Alhamdulillah. Pokoknya pengajian yang mantap itu kalau udah paham semua, Pak ya. Di luar tema nggak apa-apa, Pak, silakan. Yang di luar tema. Ada. Di luar tema. Habis, Masya Allah. Luar biasa. Baik, sekiranya tidak ada yang lain, mari sama-sama kita tutup Bapak Ibu dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma habbib ilaina al-iman zayyinhu fi qulubina wa karrih al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma qanni ana bima razaqtana wa barik lana fima a'taitana wa khulf lana kullu ghaibatin lana minka bi khair. Allahumma ya Allah, mudahkanlah kami untuk menggapai cita-cita kami ya Allah. Mudahkanlah kami untuk mendapatkan rezeki yang halal yang Kau ridhai ya Allah. Jadikanlah putra-putri kami menjadi putra-putri yang salih dan salihah, berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah. Jika ada di antara kami yang saudara kami yang saat ini terjebak dalam sesuatu yang Kau haramkan, mudahkanlah kami untuk keluar dari itu semua ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kesempatan kepada kami untuk beramal saleh. Jadikanlah sisa-sisa usia kami untuk pengabdian diri kami kepadamu ya Allah, sehingga kami bisa mendapatkan husnul khatimah di akhir hayat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.